warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafana Rizaskia dari kelas 12 IPA 6 ingin membahas tentang contoh soal reaksi redoks dan bilangan oksidasi. Di sini saya pakai contoh soal metode bilangan oksidasi yang suasananya itu asam. Nah, yang pertama itu langkah pertamanya adalah menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi redoks tersebut. Nah, kita mulai dari H2 itu. H itu punya nilai itu plus 1. Karena dia itu ada duanya, maka dikali sama 2, jadinya plus 2. Nah, plus 2 itu untuk menentukan bilangan oksidasi pasangannya, maka yang dipakai adalah plus 2. Tapi untuk menentukan yang naik atau yang turun, yang dipakai adalah plus 1. Setelah itu plus 2 ditambah berapa yang hasilnya 0, yaitu min 2. Maka min 2 ditaruh di sini. Selanjutnya, Cr tidak ada di dalam aturan bilangan oksidasi. Yang ada adalah oksigen. Berarti di sini itu min 2. Nah, karena di sini itu min 2 dikali 7 itu hasilnya adalah min 14. Lalu min 14 ditambah berapa yang hasilnya min 2, yaitu plus 12. Nah, plus 12 itu untuk 2 atom Cr, berarti bilangan oksidasi Cr yang asli itu berapa? Plus 12 dibagi sama 2, yaitu plus 6. Selanjutnya, S tidak memiliki teman, berarti nilainya itu 0. Dan Cr nilainya itu plus 3. Kalau udah selesai, sekarang tinggal dibandingkan unsur kanan dan unsur kiri. Min 2 ke sini naik 2. Nah, ini ke sini turun 3. Cr di kiri 2, di kanan 1, maka di sini itu tambah 2. Kalau yang ini ditambah 2, berarti di sini dikali 2 sama dengan 6. Naik dan turunnya harus disamakan, berarti yang ini dikali 1, yang ini dikali 3. Nah, yang naik ini, perkalian yang ini dijadikan koefisien, berarti ini dikali 3, ini 3. Nah, ini 1 dikali 1 berarti 1, 2 dikali 1 berarti 2. Kalau sudah, berarti kita tulis ulang 3H2S tambah Cr2 O7 2 min 3S tambah 2Cr3. Langkah berikutnya adalah menyamakan muatan. Menyamakan muatan dengan cara gimana? Kita jumlahkan muatan di kiri dan yang di kanan. Di sini kan muatannya 3, berarti 3, dan di sini itu nggak ada muatan. Nah, berarti 3 dikali nolitasnya 0 dan 1 dikali min 2, hasilnya min 2. Berarti 0 ditambah min 2, hasilnya itu min 2. Nah, yang ini itu 0 ditambah 2 dikali 3, yaitu 6. Namanya 0 ditambah 6
adalah plus 6. Untuk suasana asam jadi disamakan ke lebih positif, berarti min 2 dijadikan plus 6 dengan cara memberikan H plus bagi yang kekurangan plus. Min 2 ke plus 6 berarti 3H2S tambah Cr2O 72 plus tambah 8H plus. Kalau udah, sekarang yang kiri 3S plus 2Cr 3 plus ditambah H2O ini untuk menyetarakan atau untuk menyamakan H yang ada di sini, yaitu berarti di kanan ada 14H, maka di kiri harus ada 14H. Nah, maka 14 dibagi 2 adalah 7. Maka di sini ditaruh 7. Kalau sudah seperti ini, berarti telah selesai. Sini saya akan menjelaskan tentang sel volta, yaitu notasi sel volta, yang dimana Zn yang ini berupa padatan, sedangkan ZnSO4 berupa larutan. Dan kita akan melihat siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang akan mengalami reduksi. Pertama-tama, Zn yang berupa padatan ini karena dia unsurnya adalah bebas, berarti dia muatannya adalah 0. Sedangkan ZnSO4 Giloxnya yaitu min 2. Sedangkan Zn tidak ada muatan, berarti jadinya itu Zn plus min 2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini itu adalah plus 2. Dan di sini Zn-nya itu mengalami oksidasi. Di sini Zn-nya itu mengalami oksidasi karena dari 0 jadi plus 2 oksidasi. Sedangkan Cu biloxnya adalah 0. Kenapa? Karena dia bebas, tidak ada atom lain. Dan CuSO4 biloxnya adalah min 2. Berarti Cu-nya adalah plus 2. Dan dia mengalami reduksi karena dari plus 2 menjadi 0. Jadi kalau mau nulis notasi sel voltanya, anodenya itu harus di kiri. Namanya di sini anode itu adalah terjadinya reaksi oksidasi. Nah, di sini yang terjadi reaksi oksidasi adalah Zn garis 1 yang menandakan beda fasenya, Zn2 plus garis 2 yang menandakan jembatan garam, Cu2 plus garis 1 Cu. Ini adalah notasi sel volta. Sini saya akan menjelaskan tentang reaksi elektrolisis, dan ini adalah contoh soalnya, yaitu tulislah reaksi elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode grafit. Dan elektrode grafit sendiri bersifat tidak bereaksi, jadi dia tidak akan bereaksi terhadap anode atau katode. Sekarang kita bahas elektrolisisnya dari AgNO3 terelektrolisis jadi Ag plus NO3
min. Sebelum kita menulis reaksi katode dan anodenya, jadi di katode ada syaratnya. Katode, di mana syaratnya itu kalau ada logam aktif seperti dari golongan 1A atau golongan 2A atau Al atau aluminium atau Mn mangan, dan maka logam ini tidak terjadi reduksi. Contoh dari golongan 1A itu ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada Cr, ada Fa, dan di golongan 2 ada Be, ada Mg, ada Ca, ada Sr, ada Ba, ada Ra. Bila ada logam tersebut, maka siapa yang akan terreduksi, yaitu air. Nah, jadi kalau ada bilangan atau ada logam yang di daftar ini, maka yang terreduksi adalah air. Air yang terreduksi itu reaksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2O min. Nah, sekarang kita cek apakah Ag ada di golongan 1A atau di golongan 2A. Bila tidak ada, maka logam itu sendiri yang akan terreduksi. Sekarang bagaimana dengan NO3-nya? Dia kan anode. Anode juga ada syaratnya. Sedangkan NO3- itu adalah sisa asam oksi. Nah, apa aja sih yang ada di sisa asam oksi itu? Anode. Nah, sisa asam oksi itu ada NO3, ada SO4 ada PO4 maka asam ini tidak akan teroksidasi. Bila ada asam ini, maka yang akan teroksidasi itu adalah air. Dan reaksi air itu adalah 2H2O 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, di sini itu ada NO3- berarti ada di dalam daftar. Karena ada di dalam daftar, NO3 tidak akan teroksidasi, maka diganti oleh air. Sudah begini, jadi kalau mau ditulis reaksinya, reaksi anode dan katodenya digabung jadi gini. Katode adalah Ag plus tambah elektron jadi Ag. Anodenya 2H2O ditambah
karena di sini elektronnya adalah ada 4, maka di sini dikali 4, di sini dikali 1. Maka di sini 4, di sini 4, di sini 4. Nah, karena ini sama, ini dicoret. Jadi 4 Ag plus tambah 2 H2O menjadi 4Ag tambah 4H plus tambah O2. Selesai.